Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Pengajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Anita Karunia Rohmah, Bulan Permata Fatimah, dan Septiantri Cahya Nugroho. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan pengajaran. Menurut Hamzah B. Uno, mengemukakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Menurut Abdul Majid dalam bukunya menyebutkan bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah dan pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Abdul Latif, pengajaran adalah pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi pengajaran tertentu yang khusus, baik berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Dari dua pengertian perencanaan dan pengajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengajaran adalah suatu persiapan yang mesti dipersiapkan oleh setiap pendidik sebelum mengadakan interaksi belajar mengajar dengan peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Subbab selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi perencanaan pengajaran. Adapun untuk tujuan perencanaan pengajaran adalah upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Perbaikan mutu pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya perbaikan terhadap kualitas pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anita. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Bulan. Fungsi dari perencanaan pengajaran yaitu 1. Memberi tenaga pendidik pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. 2. Membantu tenaga pendidik memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. 3. Menambah keyakinan tenaga pendidik atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. 4. Membantu tenaga pendidik dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik, minat-minat peserta didik, dan mendorong motivasi belajar. 5. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikuler yang lebih baik, metode yang tepat, dan menghemat waktu. Manfaat perencanaan pengajaran. Menurut Majid, terdapat beberapa manfaat perencanaan pengajaran, di antaranya 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerjanya. 5. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari presentasinya Mbak Anita, jenis-jenis perencanaan pengajaran. Jenis-jenis perencanaan pengajaran berdasarkan besaran atau magnitud dibagi menjadi 3. 1. Perencanaan makro, yakni perencanaan yang mempunyai telaah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti mata pelajaran bahasa Arab sudah terencana dan diatur dalam peraturan Kemenak.
2. Perencanaan meso. Kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil. Pada tingkatan ini, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, atau unit-unit lainnya, seperti pengadaan MGMP pada setiap daerah. 3. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan jabaran lebih spesifik dari perencanaan tingkat meso. Dalam tahap ini, karakteristik lembaga diperhatikan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh perencanaan makro atau meso, seperti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau oleh guru untuk digunakan dalam pengajaran di kelas. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan yang ditinjau dari telaahnya. 1. Perencanaan strategis, yakni perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Misalnya pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP, yang dilakukan di sekolah oleh guru didasarkan pada kurikulum apa yang hendak digunakan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 2. Perencanaan manajerial, yakni perencanaan yang ditunjukkan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien, misalnya adanya silabus untuk pedoman dalam proses pengajaran. 3. Perencanaan operasional, memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dalam perencanaan manajerial, misalnya implementasi dari silabus yang akan digunakan. Jenis-jenis perencanaan pengajaran yang ketiga, yaitu ditinjau dari jangka waktu. Pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu rencana yang mencakup kurun waktu 10 sampai dengan 25 tahun. 2. Perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang mencakup kurun waktu antara 4 sampai dengan 10 tahun, merupakan penjabaran operasional dari rencana jangka panjang. Yang ketiga, rencana jangka pendek, yaitu rencana yang mencakup kurun waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun dan merupakan jabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, misalnya program tahunan atau prota yang menjelaskan tentang rencana pengajaran yang akan dicapai selama 1 tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.